Oke, Dinda, urusan administrasi sudah ada perubahan gitu ya dari manual dari sebelum tanpa ada sebuah administrasi sama sekali dari pelayanan publik dengan manual sekarang ke digital gitu ya. Sudah ada 3 lompatan terus ada hal-hal lain yang dibangun oleh Pak Kades di Alang-Alang sebelum sebelum Pak Kades menjabat tidak dilakukan di Alang-Alang. Begini, dulu kalau saya lihat memang saya tidak pernah ada di desa ya. Jarang. Ya, karena kawin di Jakarta gitu ya. Jakarta. Dapat jodoh di Jakarta, kerja di Jakarta, ujung-ujung pulang jadi Kades kan gitu. Betul. Itu gimana ceritanya? Jadi gini, yang dulu Desa Alang-Alang ini ya mungkin orang-orang tahu. Asumsi orang itu gelap, kemudian zona merah dalam hal kriminal, gitu-gitulah. Setelah saya masuk, kemudian saya lebih prihatin sebenarnya ketika masuk gitu, karena saya termasuk tidak mewarisi sesuatu yang harus saya garap. Ini kosongan gitu, ini kosongan. Akhirnya setelah itu saya menentukan bahwa saya MOU itu sekaligus jadi Desa Alang-Alang ini menjadi desa binaan untuk para dosen dan mahasiswa di UTM melakukan pendidikan, pengabdian dan penelitian. Nah, yang saya tanyakan itu gini, Pak Kades, hal-hal yang menjadi baru di Kabupaten Bangka, karena kalau bicara digital dan segala macamnya, apa di Alang-Alang itu ada program-program yang wah gitu, yang penting untuk diceritakan di sini agar desa-desa yang lain bisa meniru dan segala macamnya. Oke, sekarang saya sedang ini on proses ya, namanya saya sedang garap namanya One Family One Card. One Family One Card. Jadi satu keluarga satu kartu. Jamatuna situng keluarga situng kartu. Situng kartu. Kenapa harus One Family One Card? Jadi kartu keluarga itu kan kertas. Ya. Padahal namanya kartu itu sebenarnya bukan kertas. Ya, kan begitu. Ini asumsi yang sudah kelewatan ini bagi saya. Kartu keluarga, kakak gitu. Kakak. Iya, sekarang memang kertas ya. Kertas ya. Harusnya kan kartu gitu. Iya. Akhirnya saya buat kartu namanya kartu keluarga Alang. Jadi namanya itu kartu keluarga Alang. Kartu itu ada kartu keluarga Alang-Alang. Kartu keluarga Alang-Alang. Khusus ya, ini khusus Alang-Alang, internal. Ini secara mandiri. Di kartu itu kartunya ada 3. Pertama kartu warna merah. Warna merah itu untuk fakir miskin dan duafa. Kemudian ada warna kuning. Warna kuning itu untuk warga miskin dan janda kepala keluarga. Oh, janda itu kriterianya. Yang kuning. Yang kuning, yang hijau ini orang yang mampu. Artinya banyak sekali problem data di desa yang tidak valid ataupun tidak punya. Jadi saya bertekad untuk membangun sumber daya data secara mandiri di Desa Alang-Alang. Basis data. Memang kalau bicara urusan data tidak hanya kalau Alang-Alang mungkin sudah ada kesadaran, tapi di Indonesia bahkan kabupaten kalau urusan data itu memang sering menjadi persoalan terus. Ya. Jadi itu ya yang dijadikan alasan kenapa Pak Kades melakukan program itu gitu ya, untuk menghindari ketidakakuratan data data masyarakat di desa gitu. Jadi yang biru kuning merah ya, hijau ya, hijau. Merah, kuning, hijau. Nah ini apa saja yang bisa yang didapatkan dari 3 warna ini untuk yang bisa diketahui oleh orang dengan kartu itu apa saja? Jadi gini, fungsi kartu ini sangat banyak ya. Nah, saya garis bawahi bahwa ini internal. Nah, teman-teman bisa menilai ini yang saya lakukan internal. Jadi kartu ini nanti sekaligus ini by name, by address, dan by chip. Waduh, by name, by address, by chip. Nah, apa isinya? Apa isi kartu ini? Jadi kartu ini satu fungsinya nanti untuk pelayanan. Setiap orang yang akan melakukan pelayanan di Alang-Alang, dia harus membawa kartu. Kartu ke perangkat desa, ke alatnya, nah nanti di situ tampil data mereka, data keluarga itu. Lah bagaimana cara saya mengisi data itu? Jadi saya melakukan yang namanya sensus demografi. Itu sensus juga secara internal dan itu sudah berjalan. Saya punya sampling sudah 2 kali jalan dan juga dibantu oleh teman-teman mahasiswa UTM. Isinya sensus itu. Jadi nama kepala keluarganya siapa, kemudian
anggota keluarganya berapa, umurnya berapa saja. Kemudian yang punya KTP siapa, yang tidak punya NPWP siapa, terus tetangganya siapa, penghasilannya berapa, kartu jaminan. Kartu itu menyediakan informasi itu gitu. Enggak, di situ ada juga informasi tentang kesehatan. Kartu jaminan kesehatan apa yang dimiliki di keluarga itu. Nah, siapa saja yang punya. Kemudian apakah KIS ataukah yang berbayar. Kemudian penghasilannya apa, terus pekerjaannya apa, apakah petani, apakah pedagang, terus kemudian binatang ternaknya ada apa, kemudian riwayat penyakitnya apa. Komplit ya berarti. Komplit. Jadi dari situ, dari sensus demografi itu saya sudah bisa membuat arah kebijakan karena saya punya datanya. Itu sudah dilakukan dan sekarang sudah ada di setiap kartu One Family One Card itu. Iya, kita tinggal proses sistemnya hari ini. Sistemnya dari pembentukan kartu itu. Dan chipnya itu ya? Iya, jadi kartu itu by chip pastinya. Kalau kartu itu kan sebetulnya teknologi bisa dikatakan teknologi tinggi sebetulnya kalau sudah pakai chip dan segala macamnya. Kok bisa-bisanya Pak Kades punya keberanian untuk melakukan itu? Apakah sudah ada yang menjamin pihak-pihak lain? Apakah SDM di alang-alang mampu untuk bagaimana mengaktualisasikan ide-ide besarnya Pak Kades? Begini, Kaliman. Saya itu punya roadmap, namanya Mimpi Desa Alang-Alang 2030. Saya tadi di awal, saya harus membangun value dan saya harus punya tujuan. Dan yang saya bangun ini semuanya harus tercapai di 2030. 2030 kan 10 tahun lagi. 10 tahun lagi. Ya. Itu jangka panjang. Tapi saya juga mengukur program saya dengan jangka pendek. Jangka pendek itu sesuai dengan SK saya. Ya, sesuai dengan periode. Nah, periode saya. Jadi hari ini yang harus saya bangun adalah value. Bahwa tantangan ke depan di Indonesia secara umum, kemudian di provinsi ataupun di Kabupaten Bangkalan, khususnya di desa, ini semuanya akan dilakukan digitalisasi. Nah, yang saya agak sedikit perlu untuk mendapatkan penjelasan, ide-ide besar ini kan menggunakan teknologi tinggi ya. Siap. Ini berani dilaksanakan oleh Pak Kades kan melihat kekuatan alang-alang SDM dan segala macamnya. Apakah memang alang-alang mampu kira-kira untuk SDM dan SDA-nya gitu ya, untuk mengaktualisasikan ide besar semacam ini? Yang saya siapkan hari ini untuk menunjang itu semua, saya juga mempunyai program. Namanya itu program beasiswa langit. Enggak. Sebelum masuk ke situ, apa untuk bisa memastikan apa yang ide besar dari Pak Kades ini terlaksana dengan baik, Pak Kades menggandeng pihak luar, pihak perguruan tinggi untuk bagaimana memasukkan data-data tadi, data tentang masalah keluarga dan macam menjadi kartu chip itu. Itu kan tidak bisa kalau carek-carek dulu gitu ya. Ini kan harus ada orang teknologi yang luar biasa yang punya kemampuan tersendiri Pak Kades. Oh iya, tadi mungkin Pak Kades tadi sempat menjelaskan tentang sudah kerjasama dengan tekniknya. Mungkin teknik ya. Untuk kartu ini kita profesional. Kita tidak menggunakan perguruan tinggi, tapi kita menggunakan profesional untuk garap. Oh sudah. Sudah ada kerjasama. Ya. Nah ini yang saya tanyakan saja tadi. Artinya kalau desa Alang-Alang bisa, yang penting ada goodwill dari desa itu, desa lain juga bisa kan begitu, untuk bisa memudahkan masyarakat mengetahui tentang masalah posisi dan keberadaan masyarakat masing-masing dari kartu itu kan gitu. Betul. Dan mudah-mudahan itu juga bisa ditiru oleh kabupaten Pak Kades. Kabupaten kayaknya belum ya? Kan belum Pak Kades. Kabupaten nggak paham saya. Enggak, kayaknya kan belum. Tapi ide ini kan ide bagus Pak Kades. Iya. Kalau di kabupaten kan sering juga orang riwa-riwi ini kurang ini. Artinya pejabat pelayan publik justru sering merepotkan masyarakat yang mau dilayani, disuruh wira-wirikan ke sini. Kalau sudah ada ini kan tidak perlu. Iya. Semuanya bisa dilihat dengan sistem itu gitu ya. Dengan kata lain
disetujui atau tidak, direspon atau tidak terserah Pak Kades. Dengan kata lain, Bangkalan ketinggalan 5 langkah dari alang-alang. Oh. Sebenarnya tidak gitu juga. Sebenarnya motivasinya aja sebenarnya. Gitu, jadi ya. motivasinya kita itu adalah melayani masyarakat. Ya. Itu garis paling penting adalah kita melayani masyarakat. Yang melayani semua pejabat publik itu ya melayani masyarakat, Pak Kades. Termasuk bupati, gubernur, Pak Camat, segala macam. Cuma bagaimana pelaksanaan di lapangan itu menyulitkan apa tidak, memudahkan apa tidak, kan begitu. Zaman digital sekarang justru alang-alang yang justru pertama kali melakukan itu, mengawali itu semua. Saya begini, saya memang bertekad ingin mempunyai platform baru pemerintahan desa di Madura ya. Ya mungkin bukan baru kalau di Madura, tapi di Bangkalan mungkin baru. Ini adalah oase baru model pemerintahan desa. Jadi bagaimanapun kita akan kewalahan menghadapi perintah-perintah secara dinas ya. Karena saya kan termasuk anggota Korpri karena sudah disumpah. Kita akan kewalahan mendapatkan banyak tugas dari camat, kabupaten, provinsi. Lah, saya melihat banyak sekali perangkat-perangkat pemerintahan desa di Bangkalan ya. Itu tidak dialang-alang dulu gitu, dialang-alang tidak ada. Kayaknya takut keliru Pak Kades. Ya dialang-alang itu tidak ada. Artinya kita tidak bisa mengukur apapun di desa. Mengukur IPM tidak ada. Desa ini masuk mandiri atau masuk tertinggal itu tidak ada. Itu kan semuanya kita ini kan berbicara pemerintahan berarti berbicara administrasi. Dan manual yang terjadi kan bahkan tidak manual, ya tidak tercatat sebelum-sebelumnya kan ya, begitu tidak ada. Kalau ceritanya Pak Kades tadi kan seperti itu. Iya, betul. Jadi intinya Pak Kades ingin tidak repot-repot, ingin tidak susah-susah. Kalau ada perintah dari atasan, makanya ada ide besar itu gitu ya. Betul. Entah kalau yang lain mau repot terus, kalau tidak mau meniru alang-alang berarti mau repot terus kan begitu. Mafhum mukhalafahnya kan begitu. Karena saya tahu Pak Kades ini nggak mau bicara.